Apakah cukup jelas, PPT dan, suara saya? Izin dokter, terdengar jelas dan PPT-nya sudah terlihat dokter. Oke, baiklah. Kalau gitu kita mulai untuk topik yang pertama ya, mengenai infeksi menular seksual ya. Di sini akan nanti dibahas tentang gonore, non-gonore, vaginitis ya, dan next-nya, herpes genitalis ya. Baiklah, yang pertama untuk, gonore ya. Gonore merupakan penyakit infeksi menular seksual yang pasti sudah pada, mungkin sebagian besar pada, mengetahui penyebabnya adalah, bakteri Neisseria gonorrhoeae ya, yang merupakan Diplococcus gram-negatif, biasanya mengenai daerah mukosa, epitel kuboid, ataupun lapisan gepeng yang belum kembang. Nah, pada pria biasanya dapat mengenai pada uretra pria, nah pada wanita biasanya dapat mengenai pada vagina, endoservix, dan kelenjar Bartholin. Dek, sorry kalau misalnya ada yang tidak jelas atau gimana langsung di-cut aja ya. Atau boleh langsung disampaikan, ditanyakan langsung aja ya. Oke? Siap dokter. Oke. Nah, saya lanjut lah ya. Nah, gimana sih epidemiologinya? Nah, memang gonore ini merupakan infeksi menular seksual yang insidennya cukup tinggi di antara infeksi menular seksual lainnya. Pada tahun 2008, WHO sendiri memperkirakan 106 juta kasus baru untuk yang terjadi secara pada dewasa global. Nah, dapat mengenai pria ataupun wanita, khususnya remaja dan dewasa muda. Prevalensinya memang lebih tinggi pada masyarakat yang status sosial ekonominya memang rendah ya. Nah, dikatakan insidennya di Amerika Serikat pada wanita itu usia 15 sampai 24 tahun dan pada laki-laki itu usia 20 sampai 24 tahun. Nih dia, penyebabnya memang Neisseria gonorrhoeae, merupakan, bakteri Diplococcus gram-negatif, bentuknya seperti biji kopi tersusun dua-dua gitu ya, bisa bergerombol ataupun dia juga bisa tunggal. Nah, pemeriksaannya memang dilakukan pewarnaan gram, dijumpain, kumannya itu, berwarna apa namanya, Diplococcusnya berwarna, merah ya, dengan latar belakang biru. Nah, gimana sih sifat, dari gonore itu sendiri? Dia tidak tahan udara bebas, pada keadaan kering cepat mati, tidak tahan pada suhu lebih daripada 39, tidak tahan pada disinfektan. Biasanya kita lakukan kultur dengan media Thayer Martin. Nah, dia mempunyai 4 strain ya. Biasanya kolonia kecil itu pilihnya positif itu pada strain yang, eee eee T1 dan T2 ya lebih virulen, sedangkan pada yang non virulen itu T3 dan T4. Apa aja sih faktor risiko terjadinya gonore ini? Ya, memang usia tadi sudah dikatakan, memang usia remaja ataupun dewasa muda pada laki-laki 20 sampai 34 tahun, wanita itu 16 sampai 24 tahun, rata-rata itu ya memang 20 sampai 24 tahun. Kemudian memang dikatakan pada pelancong, pekerja seksual komersil ataupun wanita tunasusila, nah pecandu narkotik, homoseksual, seperti itu ya. Gimana sih gejala klinisnya? Memang masa inkubasinya itu sangat singkat ya, bervariasi tapi rata-rata memang 2 sampai 5 hari pada laki-laki. Nah, kalau pada wanita itu lebih sulit diketahui karena dia memang lebih asimptomatik, kecuali biasanya, gonorenya ini terjadi bersamaan dengan, infeksi menular seksual lainnya, tubuh lainnya, dengan gejala tubuh lainnya. Kalau memang dia pure hanya gonore aja, biasanya pada wanita itu memang lebih sulit diketahui gejalanya. Nah, eee, gambaran klinisnya memang, sedikit berbeda, pada laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, kalau pada laki-laki bisa mengenai uretritis anterior atau OUE juga bisa,
Dengan gejala biasanya kalau uretritis anterior biasanya dia gatal ataupun panas, ada disuri, ada diskret mukopulen, dan kadang-kadang dapat juga dijumpai dengan darah. Nah, gambaran OUE biasanya bisa dijumpai udem, merah, eee, ektropion, ataupun juga dijumpai sekret yang mukopurulen. Nah, pada penerapan kelenjar getah bening biasanya, dapat dijumpai pembesaran kelenjar getah bening bilateral ataupun unilateral. Nah, kalau retinitisnya terjadi posterior, gejalanya juga dapat disuri atau polakisuri, kadang-kadang ada hematuri, dan tubuhnya berkurang ya. Memang 95% memang terjadi resolusinya secara spontan ya. Eee, nah gimana sih pada wanita tadi? Nah memang pada wanita dia kalau pure dia gonore aja, biasanya gejalanya lebih sulit, dijumpai atau asimptomatik ya. Pada wanita predileksinya bisa di daerah serviks, kadang-kadang, kalau sudah, nah biasanya kalau sudah, pada wanita itu mengenai, terkena gonore dapat disertai dengan nyeri panggul, bagian bawah, kemudiannya, ya itu tadi, tubuhnya dijumpai lebih banyak karena biasanya memang sudah, terjadi infeksi berbarengan dengan infeksi menular lainnya seperti cervicitis akut, vaginitis, atau trichomoniasis ya. Biasanya pada pemeriksaan dijumpain, porsionya udem, ada ektropion juga, dan sekret kopurulen juga. Nah, dapat juga mengenai, gonore ini dapat juga mengenai daerah anorektal ya. Nah, ini gejalanya, jika mengenai anorektal, ada pruritus, defekasi yang sakit, tenesmus, jumpai visura, feses dengan daerah danana. Pemeriksaannya juga bisa dijumpain, dapat terjadi, eksudat mukopurulen, kadang-kadang dinding rektumnya eritem ataupun udem dan mudah berdarah. Nah, ini patologinya ya, bakteri, pilihnya melekat pada mukosa dalam waktu, 2 kali 24 jam, terjadi reaksi inflamasi. Jika dia akut, terjadi eksudasi dari sel PMN dan penganahan. Jika terjadi infeksinya secara, kronik, eee, dijumpain, monositnya yang, meningkat dan terjadi komplikasi ya. Nah, strain gonorrhea itu kan, dapat menyebabkan infeksi yang asimptomatik, dan menyebabkan PGI ya, disseminated genital infection ya. Memang biasanya banyak memang pada, ras-ras, white skin ya. Nah, pemeriksaan apa aja sih yang dapat dilakukan pada, gonore ini? Sebenarnya banyak sekali pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah dia gonore atau tidak. Tetapi yang paling simpel dan sering kita lakukan adalah memang pewarnaan gram untuk saat ini. Nah, pada pewarnaan gram dapat dijumpai fokusnya gram negatif seperti biji kopi, eee, dapat dijumpai intra ataupun ekstraseluler ya. Nah, pada laki-laki biasanya diambil dari fossa naviculare, kalau pada perempuan, sekretnya bisa diambil dari uretra, kelenjar Bartholin, serviks, rektum, ya. Nah, selain pewarnaan gram dapat dilakukan dengan kultur dengan media Thayer Martin ya, ditambahkan, antibiotik biasanya. Nah, selain itu tadi juga dapat dilakukan dengan tes Thomson, diambil dengan, urinnya, diambil dengan gelas pertama, gelas kedua, nanti dilihat kalau memang kedua tanpa jeda, kemudian, jika memang, dia normal, biasanya antara gelas pertama dan kedua itu biasanya dia dua-duanya jernih. Kalau dia di gelas pertama dia hasilnya lebih keruh, biasanya itu, uretritisnya terjadi secara anterior
Nah, kalau misalnya kedua-duanya keruh, berarti uretritisnya sampai ke posterior ya. Nah, dapat juga terjadi tes oksidasi dengan ditambahkan tetrametil parapenildiamin 1%. Nah, dia di sini tampak koloninya merah muda sampai lumbayu. Pemeriksaan yang lainnya dapat dilakukan pemeriksaan fermentasi. Nah, untuk gonore sendiri memang dia positif pada nanti dilakukan fermentasi terhadap beberapa macam gula. Nah, untuk gonore sendiri memang dia berikan hasil positif pada gula glukosa ya. Nah, apa aja sih diagnosis banding untuk gonore ini? Ya, memang kalau pada pria biasanya kita diagnosis antara hanya gonore dan non gonore. Nah, kalau pada wanita biasanya memang kita diagnosis banding lebih banyak lagi, yaitu bisa kita diagnosis selain gonore dan non gonore, dapat kita diagnosis banding lagi dengan bakterial vaginosis, candidiasis vulva vaginalis ataupun trichomoniasis. Nah, apa aja sih pelaksanaan untuk gonore ini sendiri? Nih, banyak sekali pilihan pengobatan untuk gonore ini sendiri yang pasti sih memang antibiotik ya. Antibiotik di sini digunakan Cefixim ya, 800 mg per oral dosis tunggal. Mungkin kalau kalian baca di beberapa textbook lama kalau memang dia belum update mungkin ini pengobatan yang terbaru menurut untuk Cefixim 800 mg dosis tunggal ini pengobatan terbaru edisi Desember 2020 atau 2021 saya lupa. Nah, mungkin ada beberapa textbook mungkin kalau masih belum update masih menggunakan dengan dosis separohnya yaitu 400 mg per oral dosis tunggal ya. Tuh. Tapi menurut CDC yang terbaru Cefiximnya sudah dinaikkan 2 kali lipat ya. Jadi 800 mg per oral dosis tunggal. Jadi kalau masih menemui 400 mg ya tidak salah juga ya, cuman belum terupdate aja. Kemudian bisa juga dipilihkan juga dengan levofloxacin 250 mg dosis tunggal juga. Nah, atau alternatif yang lain nih, bisa juga selain cefixim dan levo tadi juga dapat diberikan ceftriaxone. Nah, ceftriaxone-nya juga ya kalau misalnya textbook yang lama itu juga masih 250 mg IM dosis tunggal ya. Nah, CDC yang terbaru juga Desember 2020 itu juga sudah 500 mg dosis tunggal ya. Jadi sudah 2 kali lipat. Jadi ya memang yang update itu cefixim dan ceftriaxone ya. Kemudian alternatif yang lain dapat diberikan kanamisin. Ini mungkin biasanya yang lebih sering kalian jumpain diberikan kanamisin 2 gram IM dosis tunggal. Biasanya 1 gram pada bokong kiri, 1 gram pada bokong kanan. Tuh biasanya yang diinjeksikan pada boka-boki ya. Biasanya memang kanamisin. Nah, selain ceftriaxone kanamisin juga dapat di alternatif yang lain adalah spektinomisin 2 gram dosis tunggal ataupun tiafenicol 3,5 gram per oral. Nah, untuk ibu hamil juga pengobatannya sama, bisa ceftriaxone 500 mg dosis tunggal, spektinomisin 2 gram dosis tunggal atau amoxicillin 2 gram dan 3 gram ditambahkan probenecid 1 gram dosis tunggal ya. Boleh amoxicillin 2 gram langsung. Nah, untuk yang disseminated dapat kita berikan ceftriaxone yang disseminated gonokokal tadi dapat kita pilihkan alternatifnya adalah ceftriaxone 1 gram IM atau IV setiap 24 jam, cefotaxim ataupun ciprofloxacin. Apa aja sih komplikasinya?
Nah, memang biasanya prognosis untuk gonore ini memang biasanya baik, sangat baik jika pengobatannya, segera dan tepat ya, tapi dapat juga terjadi komplikasi. Nah, ini beberapa komplikasi dari, yang dapat terjadi pada pria. Yang paling sering memang prostatitis, epididymitis, orkitis, eee, bahkan sampai infertilitas. Tapi dapat juga terjadi infeksi, komplikasi yang lainnya, tapi memang biasanya memang prognosisnya baik ya. Nah, ini komplikasi yang dapat terjadi pada wanita ya. Nah, salpingitis, radang panggul, terus kehamilan ektopik, infertilitas, patolinitis, parauretritis. Kadang-kadang kalau, terjadi pada wanita hamil, dapat terjadi, abortus spontan atau kelahiran prematus ya, ataupun chorioamnionitis. Nih, ini beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada pria atau pada wanita, ya. Tapi memang semuanya sangat-sangat jarang terjadi, karena memang, prognosisnya cukup baik untuk gonore ini sendiri. Nih, dikatakan prognosisnya memang bervariasi, tergantung, cepatnya ditegakkan diagnosisnya ataupun dilakukan pengobatannya secara tuntas, tapi memang respon pengobatannya memang baik pada beberapa antibiotik. Nah, ada pertanyaan deh untuk gonore? Atau saya lanjut langsung ke non gonore? Ya deh, ada pertanyaan untuk yang gonore sendiri atau saya lanjut aja? Izin dokter, mungkin bisa dilanjutkan saja terlebih dahulu dokter. Oke, saya lanjutkan langsung ya. Yang kedua adalah non gonore. Nah, ini peradangan pada uretra yang disebabkan bukan karena Neisseria gonorrhoeae ya. Kalau tadi disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, kalau ini bukan disebabkan Neisseria gonorrhoeae. Memang penyebab yang paling sering adalah Chlamydia trachomatis atau Ureaplasma arealecticum ya. Nah, gejalanya apa aja sih? Kurang lebih sama gonore ya, ada adu tubuh, disuri, gatal, kadang-kadang ada saran kelenjar getah bening juga, ada udem pada muara uretranya, UE-nya. Nah, pada wanita juga asimptomatik ya, pun, eee, juga dapat dijumpai erosi pada serviks dan pada dijumpai eksudat juga, yang dapat juga dijumpai eksudatnya kekuningan. Nah, apa sih yang membedakan antara gonore dan non-gonore, ya? Biasanya kita lakukan pemeriksaan gram. Nah, jika dia, pada pewarnaan gramnya dijumpai leukosit, lebih dari 5/8 pandang dan tidak dijumpai, diplococcus, nah, maka, eee dan tidak dijumpai kalau pada wanita juga tidak dijumpai, Trichomonas vaginalis, nah maka ya dia disebut dengan, infeksi, yang, non-spesifik ataupun non-gonore. Nah, jadi dia pokoknya pada dilakukan juga pewarnaan gram, tetapi, tidak dijumpai Diplococcus, tidak dijumpai Trichomonas vaginalis juga pada pemeriksaan basal, tetapi dijumpai leukositnya, eee, lebih dari 5/8 pandang, itu pada sekret petra ya. Atau kalau, diambil dari, serviks, dikatakan lebih dari 30, tapi rata-rata kita ambil patokannya lebih dari 5. Maka dia tegaklah, infeksi genitalia yang non-spesifik atau non-gonore. Nah, apa aja sih pengobatannya ya, sorry balik lagi, memang, selain pemeriksaan
gram tadi yang tidak dijumpai di Diplococcus tadi, biasanya memang inkubasinya lebih lama kalau non-gonore ini, bisa sampai 2 minggu kemudian ya. Kalau tadi yang mungkin itu secara klinis ya, kalau tadi yang gonore itu inkubasinya rata-rata 2 sampai 4 hari. Nah, kalau yang non-gonore ini bisa sampai 2 minggu ya. Nah, pengobatannya apa aja sih? Pengobatannya bisa nih, ada banyak pilihan pengobatannya, ada doxycycline 100 miligram, per oral 2 kali sehari selama 7 hari, azithromycin, tetracycline, erythromycin ya. Tapi ingat, doxycycline, tetracycline tidak dapat diberikan pada wanita hamil. Nah, karena, saya tambahkan sedikit, karena, infeksi gonore dan non-gonore ini sering sekali berbarengan ya, jadi biasanya pengobatan itu bisa kita berikan kedua-duanya. Sebaiknya diberikan kedua-duanya. Jadi untuk gonorenya apa, pilih salah satu di antara sekian modalitas terapinya tadi, ditambahkan dengan yang untuk terapi yang non spesifik dapat kita pilihkan di antara beberapa modalitas terapinya tadi. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, yang berikutnya adalah vaginitis. Sebentar ya, saya cut sebentar. Baiklah, topik yang berikutnya adalah vaginitis. Apa sih vaginitis itu? Ya, vaginitis adalah peradangan pada mukosa vagina yang disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi, ya, dengan ditandai dengan pengeluaran cairan yang abnormal, ya, atau vaginal discharge, ya. Biasanya sering disertai dengan rasa yang tidak nyaman nanti pada vulva ataupun vagina. Nih, gimana sih epidemiologinya? Memang bisa terjadi pada wanita ataupun remaja di dunia, biasa sampai 90%. Dikatakan di Indonesia adalah 17%. Dapat terjadi rata-rata pada wanita 14 sampai 49 tahun, dapat disertai dengan vaginosis bakterialis ataupun karena riwayat aktivitas seksual. Apa aja sih faktor risikonya? Nih, beberapa faktor risiko untuk terjadinya vaginitis itu adalah hubungan seksual pada usia dini, penggunaan kontrasepsi hormonal, penggunaan dosing ataupun penggunaan antibiotik yang tidak sesuai, dan stres kronik.
Apa aja sih etiologinya untuk terjadinya vaginitis ini? Bisa terjadi karena bakteri, ya, bisa misalnya Gardnerella vaginalis, bisa juga karena jamur nanti Candida dan protozoa ataupun Trichomonas vaginalis ataupun virus seperti HPV. Ataupun memang terjadi kelainan adanya tumor dan jaringan lain dan uh, jaringan abnormal lainnya dan terapi-terapi penyinaran ataupun penggunaan obat-obatan, hormonal dan beberapa zat yang bersifat iritatif ya. Misalnya sabun cuci vagina, pelembab pakaian, bisa aja sih terjadi. Nah, klasifikasinya, penyebabnya bisa dikatakan memang bakteri penyebabnya dikatakan yang paling sering adalah selain disebutkan yang sebelumnya itu tadi dapat yang paling tinggi ini bakterial vaginosis itu bisa 40 sampai 45%, penyebabnya Candida sampai 25% ataupun penyebabnya Trichomonas bisa sampai 20% kejadiannya. Nah, gimana sih gejalanya? Nah, biasanya kalau bakteri penyebab vaginitisnya biasanya berwarnanya putih kehijauan, kadang keruh, kuningan, nah baunya khas, baunya amis ya, kemudian vulvanya gatal. Kalau jamur penyebabnya vaginitisnya gatalnya lebih hebat lagi, bahkan sampai kadang-kadang sampai rasa terbakar ataupun kulitnya maaf, kulit genitalianya bisa sampai merah karena sering digaruk seperti itu. Dan gambaran sekretnya atau tubuhnya biasanya lebih padat seperti keju, ya. Nah, kalau penyebabnya Trichomonas memang baunya tidak sedap, tetapi tidak khas baunya tidak khas seperti bakteri yang berbau amis. Gatalnya juga bisa dikatakan cukup hebat, ya. Nah, cairan tubuhnya biasanya putih, masih warnanya kadang-kadang sampai kehijauan ataupun kekuningan. Dapat dijumpai busa juga ya. Nah, kalau yang lain-lain tergantung penyebabnya ya. Kalau memang karena penyebabnya karena HPV juga bisa dijumpai rasa gatal ya. Kalau misalnya dia penyebabnya herpes genitalis biasanya juga dia lesinya ada luka-lukanya dan disertai nyeri ya. Kalau dia C atau sifilis bisa juga gambarannya disertai luka ya yang tidak nyeri. Nah, kalau misalnya kalau karena infeksi tungau ataupun kutu, biasanya disertai rasa gatal pada vulvanya. Nah, kita mulai yang pertama penyebab bakterial penyebab vaginitis yang pertama adalah bakterial vaginosis ya BV. Apa sih BV itu? Ya. Nah, jadi BV itu adalah yang seharusnya normal spesies Lactobacillusnya di vagina itu diganti dengan bakteri anaerob ya sehingga menyebabkan terjadinya penurunan hidrogen peroksida dan asam organik yang biasanya ada di dalam vagina. Nah, sehingga terjadilah apa tadi vaginitis atau dengan gejala duk tubuh ya. Memang ini bakterial vaginosis memang biasanya penyebab paling sering dari vaginitis. Nih, penyebabnya memang bisa terjadi dari semuanya ini, tetapi memang yang paling sering adalah Gardnerella vaginalis ya. Nah, gimana sih dia? Nah, tadi memang seharusnya vagina yang memiliki pertahanan yang pertahanan tadi dengan patogen intra ataupun eksternal ya. Kemudian karena terjadi mekanisme seharusnya terjadi mekanisme pertahanan Lactobacillus dengan membentuk asam laktat agar vaginanya tetap normal pH-nya di 3,5 sampai 4,5. Nah, kondisi ini yang dihambat oleh patogen-patogen itu tadi sehingga sumber nutrisi utama
Lactobacillusnya glikogen dimediasi oleh sterogen. Nah, kemudian juga karena adanya hidrogen peroksida dan bakteriosin, ya, maka terjadi gangguan baik secara fisik ataupun kimia akan akan apa terjadi perubahan secara uh, apa tadi balik lagi akan merubah daerah-daerah yang seharusnya normal itu tadi, ya. Nah, bakteri-bakteri yang normal itu tadi, yang seharusnya baik-baik saja terjadi gangguan, tidak dapat mempertahankan daerah situ, makanya terjadilah uh, terjadilah infeksi itu tadi dan memberikan sekret yang berbau itu, berbau khas, amis biasanya kita sebutkan ya. Dan memberikan gambaran keputihan, gatal, nyeri, bisa seperti itu. Nih, biasanya sekretnya masih berwarna putih keabu-abuan dengan bau yang khas seperti amin, bau amis biasanya dia. Gimana sih untuk menegakkan diagnosis dari BV ini sendiri? Biasanya kita menggunakan 3 dari 4 kriteria AMSEL. Nah, apa aja sih kriteria AMSEL-nya? Yaitu tadi tubuh dengan vagina yang homogen, putih keabu-abuan, ya, pH vaginanya jadi lebih dari 4,5, Whiff test. Jika kita whiff test ini jika kita teteskan dengan KOH 10%, baunya bertambah khas lagi, bau amin semakin menonjol. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan, dijumpain Flucell. Nih, Flucell adalah yang seharusnya sel-sel vagina itu normal, ya, maka dia akan terdapat melekatnya beberapa kokobasil pada sel-sel vagina itu sendiri, ya. Apa aja sih pengobatannya jika vaginitisnya disebabkan oleh bakterial vaginosis? Nah, bisa kita berikan metronidazole, tinidazole ataupun clindamycin, ya. Metronidazolnya juga dapat diberikan 2 gram per orang dosis tunggal ataupun 2 kali 500 mg selama 7 hari. Tinidazolnya bisa diberikan dosis tunggal 2 gram ataupun clindamycin 300 mg per orang selama 7 hari. Nah, ini nanti bisa dipilihkan salah satunya ya, Dek, ya. Apa aja sih komplikasi yang dapat terjadi pada vaginitis ini sendiri? Dapat terjadi infeksi pada masa nifas, terjadi radang panggul, PID, kelahiran prematur, ataupun prematur pada kehamilan, dan chorioamnionitis. Penyebab kandidiasis vaginalis yang kedua adalah penyebab vaginitis yang kedua adalah kandidiasis vaginalis. Ya, kandidiasis vaginalis itu adalah klinisnya disebabkan oleh Candida. Memang yang paling sering adalah Candida albicans, ya. Jika dia meluas sampai ke vulva, maka kita sebut kandidiasis vulva vaginalis, ya. Nih, jika dia mengenai sampai ke vulva dan vagina. Apa aja sih penyebabnya? Penyebabnya Candida, berbagai macam Candida, tapi memang yang paling sering adalah Candida albicans. Nah, bisa nggak sih tidak menimbulkan gejala? Bisa aja jika memang jumlahnya dikatakan kurang dari 10.000 per kandidanya, maka bisa memberikan hasil yang asimptomatik. Siapa aja sih faktor resiko yang dapat mengenai kandidiasis vulva vaginalis ini?
Tuh bisa semua sih memang, ada kehamilan, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, kelembapan, pakaian yang terlalu ketat, kontrasepsi, penggunaan IUD, ya, penggunaan antibiotik yang, cukup luas, pemakaian kortikosteroid yang tidak terkontrol ya, pemakaian sabun cuci vagina terus-menerus, keganasan, ataupun memang hubungan seksual. Jadi untuk, kandidiasis vulva vaginalis ini tidak hanya disebabkan karena hubungan seksual saja. Nih, patofisiologi nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, Dek, ya. Nah, eee eee, gambarannya, eee, pada kandidiasis vaginalis atau kandidiasis vulva vaginalis biasanya, tubuhnya kalau dia sudah kronik dapat memberikan gambaran seperti keju atau cottage cheese. Jadi dia gambarannya, lebih padat, lebih berbutir-butir seperti dikatakan seperti kepala susu, ya susu-susu yang sudah menggumpal itu. Nah pada, di mana sih gatalnya? Gatalnya sangat hebat, ya jika kita lakukan pemeriksaan biasanya dijumpai eritem, atau bahkan udem seperti gambaran ini. Kemudian di daerah labia, minora ataupun mayora, dijumpai iritasi ataupun rasa terbakar, mungkin pasiennya bisa mengatakan seperti itu ya. Nah, gimana sih, diagnosisnya? Biasanya kita lakukan pemeriksaan KOH 10% ya, dapat dijumpai sel raginya ataupun hifasmu, dapat dilakukan dengan biakat, kultur dengan agar, dextrose, ataupun dilakukan pap smear. Sampai, dilakukan pemeriksaan PCR. Nih, nanti dijumpai pseudohifa kalau dengan KOH ya, banding yeast, gitu. Apa aja sih pengobatannya? Pengobatannya memang jadi pengobatannya untuk kandidiasis vulva vaginalis ini adalah dengan antifungal ya, sistemik ataupun topikal. Nah, ini beberapa pilihan antifungal yang dapat diberikan pada kandidiasis vulva vaginalis ya. Bisa diberikan ketoconazole, 200 miligram 2 kali sehari selama 5 hari. Fluconazole bisa diberikan kalau untuk dosis, tunggal atau 1 minggu itu 150 miligram. Ataupun pilihan yang kedua, 1 kali 50 miligram selama 7 hari. Dapat juga diberikan itraconazole 2 kali 2 kali 100 sama, 2 hari atau 2 kali 200, diberikan dosis tunggal. Nah, ingat untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui tidak dapat diberikan, antifungal, boleh kita pilihkan topikalnya, bisa clotrimazole, miconazole, ketoconazole ya topikal. Dapat dioleskan di, intravaginanya. Ataupun nystatin tablet vagina. Ya, ini mungkin yang paling sering digunakan. Penyebab, vaginitis yang terakhir adalah trichomoniasis. Apa sih trichomoniasis? Adalah infeksi parasit atau, yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis ya. Biasanya disebabkan karena, hubungan seksual juga mengenai traktus urogenitalis. Ini dia, penyebabnya Trichomonas vaginalis, dia berflagel 4 ya, gambarannya seperti ini, nanti ukurannya bisa dibaca, 5 sampai 20 mikron. Patogenesisnya, dikatakan, bisa 3 sampai 4 minggu ya, dapat menimbulkan peradangan pada daerah,
urogenital. Nah, yang paling sering terkena memang dinding vagina ya. Nah, klinisnya seperti apa sih? Pada Trichomonas vaginalis dapat dijumpai gatal, terasa panas ya, sakit pada melakukan hubungan seksual ya, dijumpai sekret yang kekuningan, kehijauan, kadang-kadang bisa berbau, kemudian bisa berbusa. Kalau dilakukan pemeriksaan pH juga biasanya pH-nya lebih dari 4,5. Nah, yang khasnya pada pemeriksaan serviks dijumpai strawberry cervix pada porsiunnya ya. Gimana sih diagnosisnya? Biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan basah, ya, dijumpai pergerakan dari Trichomonas vaginalisnya, ataupun juga dapat dilakukan kultur, ya. Nah, ini biasanya dengan pemeriksaan sediaan basah dijumpai pergerakan dari Trichomonas vaginalis. Apa aja sih pengobatannya? Pengobatannya sama di bakteri, sama seperti bakterial vaginosis, dapat kita pilihkan di antara beberapa pengobatan ini ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut sama yang ini dulu ya, Dek. Herpes genitalis ya. Sudah terlihat deh, cukup jelas. Terlihat, dokter. Oke, ini adalah infeksi menular seksual yang terakhir adalah herpes genitalis ya. Nih, herpes genitalis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh herpes simplex virus ya. Dapat terjadi secara kontak langsung
melalui droplet ataupun dari sekresi penderita yang infeksius. Nih, merupakan penyakit yang kosmopolit, dapat menyerang pria dan wanita, ya. Dapat terjadi HSP yang tipe 1 ataupun tipe 2. Tipe 1 dia yang mengenai daerah bagian atas, ya, daerah sekitar mulut, dikatakan yang non genital, dapat juga terjadi pada anak-anak. Nah, kalau yang tipe HSP tipe 2 itu memang mengenai daerah genitalia, biasanya pada usia dewasa, usia muda, ya. Di Amerika dapat terjadi pada 17%, usia 14 sampai 49 tahun. Dikatakan di Eropa 10 sampai 15% kejadian. Nah, di Indonesia itu perbandingannya antara wanita dan pria itu 1,96, nggak sampai 2 banding 1, ya, pada usia 25 sampai 34 tahun. Siapa aja di faktor resikonya? Memang yang keaktifan seksualnya meningkat, usia muda, dan jumlah pasangan seksual yang bertambah, dan memang status imunitas dari penderita itu sendiri, ya. Penyebabnya adalah HSP1 dan HSP2, ya. Nih, herpes virusnya masuk mengenai kulit, ke bagian skin surface, nanti dia menimbulkan gula, ya, ke permukaan saraf, kemudian menimbulkan bula. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah klinisnya, memang inkubasinya bisa sampai 7 hari, dapat gejalanya dapat asimptomatis sampai berat, ya. Nih, pembagiannya bisa yang episode pertama infeksi primer, non primer, recurrent, yang tidak khas ataupun yang asimptomatik. Nih, jika episode pertama herpes simplex genitalisnya, ya, infeksi primer adalah infeksi yang pertama kali terjadi pada HSP tipe 1 ataupun tipe 2. Ya, biasanya 1 sampai 2 hari setelah inokulasi. Terdapat gejala sistemik, bisa aja nyeri, demam, seperti itu. Nah, dapat lesinya semakin meluas, bisa di genitalia ataupun di luar genitalia, dan pelepasan virus juga berlangsung lama. Pada pemeriksaan kelenjar getah bening juga dapat dijumpai pembesaran kelenjar getah bening. Ya, nih, dia mulai dari vesikel, ulkus, sampai terjadinya krusta itu bisa sampai 18 hari, kurang lebih seperti itu. Ini gambarannya untuk herpes genitalis yang primer itu sendiri, ya. Mulai dari vesikel sampai dijumpai krusta. Nah, kalau yang non primer pertama infeksi herpes simplex genitalis, ya, terjadi pada individu yang sudah pernah terpapar dengan HSP tipe 1 ataupun tipe 2. Sebelum infeksi setelah infeksi sebelumnya muncul, sudah terjadi pembentukan zat anti, kemudian sehingga pada terjadi berikutnya, keduanya, dan seterusnya gejalanya biasanya lebih ringan. Nah, ini kalau dia yang recurrent,
bisa terjadinya secara lokal ataupun juga biasanya juga gejalanya lebih ringan, ya. Biasanya memang, untuk terjadinya kekambuhan ini ataupun rekaren ini memang ada faktor pencetusnya, dan reaktivasi dari, ganglionnya ganglionnya, kemudian, terjadi lesi seperti itu. Ini gambarannya biasanya memang lebih ringan, lebih, kecil, lebih lokal. Nah, kalau yang atipikal, gambarannya memang tidak khas, ya, dapat seperti furunkel, ekskoriasi, ataupun eritem di daerah vulva kalau pada wanita. Kalau pada pria, biasanya, dapat dijumpain hanya fisura-fisura linear aja di daerah sekitar preputiumnya ataupun eritem, pada daerah bulan penisnya. Nah, yang reaktivasi yang subklinis biasanya, eee terjadi karena reaktivasi dari HSP, dalam 6 bulan setelah terinfeksi. Apa aja sih pemeriksaan yang dapat dilakukan? Memang yang paling simpel ada Zhang test, tapi dapat juga dilakukan kultur, sampai ke pemeriksaan, biomolekuler. Nah, dilakukan pemeriksaan, Zhang test ya, dijumpain, sel yang berinti banyak. Ini adalah beberapa diagnosis banding yang dapat, kita diagnosis banding dengan, herpes genitalis itu sendiri adalah ulcus mole ataupun sankroid, lipogranuloma venereum ya. Kalau dia ulcus mole biasanya nyerinya sangat nyeri ya, dengan dijumpai lymphadenitis inguinal, dan dijumpai ulcus ya. Kalau lipogranuloma, venereum biasanya dia ulkusnya lebih cepat hilang. Nah, ataupun kita diagnosis banding dengan sifilis yang penyebabnya adalah Treponema pallidum ya. Ini biasanya sangat kronik, masa inkubasinya juga biasanya bisa lebih lama ya. Nah, untuk diagnosis banding dengan sifilis ini sendiri, biasanya ulkusnya tidak nyeri. Kalau herpes genitalis itu berasa ulkusnya nyeri dan multiple. Nah, sedangkan untuk sifilis sendiri biasanya ulkusnya hanya satu dan tidak disertai rasa nyeri ya. Kemudian pembesaran kelenjar getah bening juga dapat dijumpai pembesaran. Apa aja sih pengobatannya? Biasanya pengobatannya untuk episode pertama ya, pengobatannya kita bagi 3, profilaksis, spesifik, dan antivirus ya. Kita profilaksis berupa edukasi, proteksi, kemudian spesifiknya mungkin untuk pengobatan-pengobatan jika ada gejala simptomatisnya. Nah, pengobatannya dapat diberikan antivirus, acyclovir, valacyclovir, dan famciclovir ya. Nah, dikatakan antivirusnya sendiri belum dapat mengeradikasi virusnya, tapi dapat mengurangi viral shedding, memperpendek rasa sakit, dan memperpendek rekurensi. Nah, ini beberapa pilihan dari antivirus ya, dapat diberikan acyclovir 5 kali 200 selama 7 hari atau 3 kali 400 selama 7 hari. Bila terjadi komplikasi, dapat diberikan secara acyclovir secara IV selama 7 sampai 10 hari dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan. Nah, jika recurrent dapat diberikan
beberapa alternatif pilihan ini, salah satunya ya, jika ada gejala simptomatis ya kita terapi secara simptomatis, jika memang berat dapat kita pilihkan juga pengobatan dari antivirus ini acyclovir, valacyclovir ataupun famciclovir ya. Komplikasinya apa aja sih yang dapat terjadi? Dapat terjadi perluasan lesinya, dapat disertai dengan infeksi jamur, dapat terjadi virusnya ekstragenital, dapat mengenai sampai ke ekstremitas juga, tapi memang jarang sekali terjadi sih komplikasi-komplikasi ini. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan deh untuk infeksi menular seksual? Ada pertanyaan untuk topik yang pertama kali ini deh, infeksi menular seksual? Sebelum kita lanjutkan ke topik yang terakhir tentang kelainan pigmen. Atau semakin bingung? Halo Dek, gimana ini? Tidak, belum ada pertanyaan, dokter. Oh, belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu saya lanjut ke topik yang terakhir ya, tentang kelainan pigmen ya. Baik, dokter. Cukup jelas? Belum terlihat, dokter. Belum terlihat, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Sudah terlihat ya? Oke, yang terakhir ini adalah gangguan pigmen, kelainan pigmen, dan alopecia ya. Kita mulai dengan kelainan pigmen dulu ya. Nah, warna kulit itu biasanya ditentukan oleh
4 biokrom, biasanya melanin memberikan warna coklat, hemoglobin bisa memberikan warna biru, hemoglobin yang teroksidasi bisa memberikan gambaran berwarna merah atau karotin berwarna kuning ya. Nah, melanosit semua jenis sel yang dapat menghasilkan pigmen berwarna gelap ya. Penentu utamanya melanin itu adalah zat warna yang dibuat oleh melanosit tergantung dari jumlahnya dan distribusinya ya. Memang warna dasarnya memang pigmen melanin itu memberikan warna gelap seperti hitam, coklat, dan dapat juga memberikan warna putih ya. Nah, jika terjadi hipermelanosis ya, peningkatan melanin di epidermis ya, dia kalau yang melanositik dan yang peningkatannya hipermelanositik, dia terjadi peningkatan melanin dan peningkatan melanosit ya. Nah, kalau dia contohnya pada lentigo, jika hipermelanositnya melanotik ya, terjadi peningkatan melanin tetapi melanositnya normal ya, biasanya ini contohnya terjadi pada melasma ya. Nah, tadi yang hipermelanosis ya. Kalau yang hipomelanosis, jadi terjadi penurunan melanin. Kalau yang hipomelanosis terjadi penurunan melanin pada epidermis ya. Jadi bisa terjadi hiper ataupun hipo ya. Kalau yang hipomelanosis melanopenik ya, nanti dia produksi melaninnya berkurang tetapi melanositnya normal. Nah, itu contohnya terjadi pada albinisme. Nah, kalau dia hipomelanosis melanositopenik, jadi nanti dia melaninnya berkurang ya, tetapi dan melanositnya juga berkurang. Nah, ini biasanya terjadi pada vitiligo. Nah, ini tadi kurang lebih ini nanti yang kita bahas melanisme, vitiligo ataupun albinisme ya. Nih dia. Kita akan bahas berikutnya vitiligo, albinisme, melasma dan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, yang pertama yang ada kita bahas adalah vitiligo. Apa sih vitiligo itu? Ya, vitiligo merupakan penyakit memang depigmentasi, jadi tidak ada pigmen pada kulit, membran mukosa, dapat terjadi pada rambut, khas dia gambarannya makula depigmentasi. Jadi gambarnya putih seperti susu ya, bukan hipopigmentasi. Jadi dia depigmentasi. Biasanya batasnya cukup jelas, batasnya tegas, ya dapat terjadi pembesaran ya secara progresif akibat hilangnya dari melanosit yang fungsional. Nah, epidemiologinya dapat mengenai usia berapapun terjadi peningkatan dengan meningkatnya usia. Predileksinya laki-laki dan perempuan adalah sama, jumlahnya memang 0,5 sampai 1% di dunia. Ya, di India dikatakan 8,8%. Di Indonesia belum ada penelitian yang epidemiologi, tetapi dikatakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada sampai 2014 itu 2012 sampai 2014 itu terjadi pada dijumpai pada 242 pasien dan di Rumah Sakit Sutomo Surabaya itu 2012 sampai 2014 itu dijumpai pada 188 pasien. Nah, penyebabnya multifaktorial ya, tidak diketahui pasti. Genetik iya dapat dijumpai secara genetik. Nah, dapat juga mencakup gen yang terkait ya, biosintesis melanin, regulasi autoantibody, dan juga terjadi karena stres oksidatif. Faktor resiko apa saja sih yang dapat terjadi pada vitiligo ini? Memang tadi dikatakan genetik dapat terjadi ya 15-20%, juga bisa karena bahan-bahan kimia,
Ini beberapa bahan kimia yang dapat menyebabkan vitiligo itu sendiri, pewarna rambut yang permanen, ya, terjadinya asam amino tirosin, melanosit, memulai dari dapat memperburuk dari si vitiligo-nya itu sendiri. Ya, patofisiologinya ada yang mengatakan secara hipotesis neural, oksidan antioksidan, defek intrinsik ataupun autoimun ataupun sitotoksik. Gambaran klinisnya, lesi vitiligonya dapat asimptomatik, putih, ya, putih susu ataupun depigmentasi kita katakan, dapat menjadi makula ataupun lebih besar lagi ataupun patch, ya, dapat dijumpain squamah dengan halus, ya, batasnya cukup jelas dikatakan. Nah, dengan pemeriksaan lampu Wood, gambarannya tampak lebih jelas lagi. Nih, ada pada fenomena Kapner, confetti-like depigmentasi, ya, gambaran klinisnya. Inflammatory vitiligo ataupun trichomoniasis vitiligo. Nih, pada fenomena Kapner bisa dijumpain depigmentasinya secara linier, dapat mengenai ini tadi gambarannya trichom vitiligo itu ada yang normal, peralihan ataupun sampai yang depigmentasi. Nah, ini confetti-like depigmentasi, ya, seperti dia makula terjadi depigmentasi secara tersebar, ya, berserakan seperti konfeti, ya. Nah, ini yang dia inflammatory vitiligo. Ada eritem, tapi di sekelilingnya dijumpain saling epilesinya. Nah, klasifikasinya apa saja sih? Bisa lokalisata, bisa generalisata, ya. Nih, kalau lokalisata dapat mengenai dapat dijumpai satu atau lebih makula pada satu area, ya. Bisa segmental, nanti lagi dibagi secara lokasi wisatanya. Bisa mukosa, dia hanya mengenai daerah mukosa. Jadi lokasi wisata itu bisa yang vokal, misalnya satu atau lebih satu area, segmental satu atau beberapa area, ya, dan mukosa mengenai mukosa. Nah, ini dia kalau generalisata bisa akrofasial, vulgaris atau universalis, ya. Kalau di akrofasial pigmentasinya hanya bagian ekstremitas saja, ya. Kalau dia vulgaris biasanya mengenainya lokasinya lebih banyak lagi. Nah, kalau yang universal ya mengenai hampir semuanya. Apa aja sih untuk mendiagnosisnya? Bisa dilakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang, ya. Anamnesisnya apa aja sih? Ya itu tadi gambarannya bercaknya makula seperti susu, bisa mengenai dari usia berapapun, ya. Biasanya memang tidak ada gejala subjektifnya, ya. Lesinya juga dapat meluas ataupun menetap, ataupun repigmentasi spontan dapat saja terjadi, tergantung nanti juga lokasi dan lama terjadinya. Nah, juga perlu kita tanyakan juga riwayat vitiligo pada keluarga apakah ada ataupun tidak. Nah, ataupun penyakit autoimun lainnya pada keluarga. Pemeriksaan fisiknya dijumpai yaitu tadi makula depigmentasi berbatas tegas, ya. Pemeriksaan apa saja sih yang dapat kita lakukan pada vitiligo ini? Biasanya yang paling sederhana kita lakukan pemeriksaan lampu Wood, di mana depigmentasinya akan terlihat semakin jelas, ya. Jarang sampai kita pemeriksaan biopsi ataupun histopatologi, walaupun dapat dilakukan dan histokimia juga dapat dilakukan dengan hasil tirosinasenya nanti negatif, ya, tetapi biasanya sih jarang sampai kita lakukan histopatologi ataupun histokimia. Diagnosis bandingnya apa aja sih? Semua bercak putih pada
tubuh ya, mulai dari pityriasis alba, pityriasis versicolor, leukoderma, nepus depigmentasi ya, MH juga nanti ibaldisme ya, sampai mikosis fungoides, semua jadi dapat kita diagnosis banding dengan vitiligo ini sendiri. Nih, apa aja sih atau penjelasannya? Nih, yang pasti kita hindarin faktor pencetusnya, seperti karena dapat terjadi fenomena Koppner ya, semakin trauma terbentur bisa aja nanti pada ruamnya lokasi benturan tadi dapat terjadi ruam vitiligo kembali. Makanya edukasi juga sangat penting pada pasiennya, kita hindarin trauma-trauma seperti itu. Kemudian kita lakukan screening autoimun ya, termasuk tiroid ya, kemudian mungkin bisa kita bantu dengan terapi psikologis ataupun konseling dengan kamuflase kalau memang ruamnya masih kecil ya. Jika stabil ya kita lihat apakah kurang dari 5% BSA ataupun lebih dari 5% dari BSA ya. Kalau misalnya kurang dari 5% dari BSA, biasa kita bisa terapi topikal, dapat juga dilakukan kortikosteroid, laser, beberapa laser pilihan, ataupun fototerapi ya. Kalau dia lebih luas dari 5% BSA, dapat terapi topikal ataupun Neuroban UVB. Nah, jika penyakitnya keluhannya tidak stabil, bisa kita lakukan dengan menggunakan steroid, menopause ataupun dengan UVB Neuroban ya, plus topikal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kalau dia segmental, kita lihat apakah dia stabil ataupun tidak. Bisa dilakukan dengan terapi topikal ya, ataupun terapi kombinasi, terapi topikal ataupun dengan laser ya. Nah, memang jika gagal, mungkin ada pilihan terapinya dengan tindakan bedah seperti skin graft dan lainnya. Ya, ini tadi dikatakan edukasi sangat penting pada pasiennya tentang penyakitnya, tentang traumanya, kemudian dan respon pengobatannya yang mungkin tidak memuaskan ya, menghindari faktor fisik tadi dan menghindari sinar matahari. Sebentar sayang. Nah, ini beberapa pengobatan ya, dapat diberikan PUVA ya, ataupun Neuroban UVB. Dapat diberikan kortikosteroid topikal ya, ataupun jika pengobatannya lama untuk mengurangi efek dari topikal kortikosteroid dapat diberikan terapi topikal lainnya ya, ataupun analog vitamin D topikal. Jika vitiligonya luas, dapat dilakukan depigmentasi. Terapi laser ataupun teknik pembedahan lainnya ya, grafting ya. Kelainan pigmen yang kedua adalah albinisme. Nah, di sini albinisme adalah hilangnya pigmen melanin pada kulit, rambut, dan mata, atau mata saja ya. Kita bagi dua, biasanya yang OCA, oculocutaneous albinisme, atau okular albinisme. Nih dia, yang OCA,
oculocutaneous albinisme, dia pewarisannya resesif autosom, kehilangan pigmennya pada mata, kulit, dan rambut ya. Terdapat 7 jenis OCA yang diidentifikasikan ya. Kecuali yang OCA 5 ini gen penyebabnya masih belum jelas ya. Prevalensinya memang dikatakan 1/10.000 orang. Nah, kalau OCA 1 dia memang yang paling umum terjadi pada kulit putih seperti Chinese, Jepang, non-Hispanik ya. Di sini dikatakan terjadi gangguan dari mutasi gen tirosinase pada kromosom 11. Kemudian dibagi tipe 4 tipe subtipe OCA 1A, 1B, A1 ataupun yang A1 minimal. OCA A1A dia ketidakmampuan lengkap untuk mensintesis melanin pada kulit, rambut, dan mata ya. Jadi individu dilahirkan dengan rambut putih, kulit putih, dan mata yang biru. Nah, di sini dikatakan tidak ada perubahan saat dewasa. Nah, OCA 2 ya paling sering dijumpain di semua ras ya, terutama pada Afrika dan Amerika. Di sini dikatakan rambutnya berwarna kuning saat lahir dan tetap sepanjang hidupnya ya. Kemudian kulit putih krem saat lahir kadang-kadang bisa berubah sedikit seiring waktu. Nah, tidak ada pigmen kulit secara umum ya. Dan dikatakan tidak ada juga warna kecoklatan yang berkembang dengan paparan sinar matahari. Jadi dia akan dikatakan menatap sepanjang hidupnya ya. Pada pemeriksaan mata dijumpain iris berwarna biru abu-abu ataupun coklat muda sampai coklat ya. Nah, sedangkan OCA 3 biasanya dijumpain pada non-Afrika termasuk Jepang dan Pakistan ya. Di sini dapat menyerang rambutnya berwarna pirang, alisnya berwarna coklat, irisnya juga berwarna coklat gelap, dan kulit lebih terang daripada orang tua yang tidak terkena. OCA 4 biasanya terjadi sekitar 3% ya. Pigmentasi beberapa individu cenderung pulih saat dewasa. Sedangkan pada OCA 5 rambutnya keemasan, kulitnya putih, dijumpai nystagmus, photopobia, ataupun hipoplasia foveal ya. Visus tidak tergantung dari jenis kelaminnya. OCA 6 ya mirip dengan OCA 2 dan OCA 4 ya. Rambutnya coklat muda hingga pirang ya. Terjadian gangguan penglihatan ringan sampai sedang. Dan OCA 7, nah biasanya OCA 7 ini gejala matanya lebih dominan ya. Kemudian dijumpai juga nystagmus dan gangguan penglihatannya cukup berat ya. Gimana sih cara mendiagnosisnya? Memang sebaiknya memang dilakukan analisis genetik untuk dilakukan pemeriksaan diagnosis yang pasti ya. Pengatalasannya tidak ada memang pengobatan untuk OCA ini. Kemudian kulitnya mungkin perlindungan matahari dengan menggunakan pakaian pelindung, payung seperti itu, kacamata ataupun topi. Kita anjurkan untuk penggunaan tabir surya ya. Nah, dan kita anjurkan untuk pemeriksaan kulit untuk ke arah
pada hipopigmentasi yang cukup berat ya. Nah, bisa kita konsulkan ke dokter mata untuk kacamata korektif ataupun koreksi bedah untuk nistagmusnya atau strabismusnya ya. Nah, penggunaan kacamata hitam untuk mengurangi fotofobianya juga dapat cukup membantu. Yang albinisme yang terakhir adalah yang ocular albinisme. Dia hanya kehilangan pigmen pada mata dan gangguan penglihatan aja. Di sini biasanya ocular albinisme mempunyai warna rambut dan kulit yang normal ya. Jadi mereka hanya mempunyai penampilan mata yang tidak normal ataupun abnormal. Diagnosisnya ya balik lagi mesti dilakukan pemeriksaan analisis genetik ya. Pengobatannya tidak ada pengobatan untuk yang ocular albinisme, kita rujuk ke dokter mata ya. Juga paling kita anjurkan untuk penggunaan kacamata hitam untuk mengurangi fotofobianya ya. Pemeriksaan ketajaman visus biasanya juga masih stabil ataupun kadang-kadang bertahap membaik pada saat dewasa ya. Untuk nistagmusnya juga dapat terjadi perbaikan pada saat dewasa. Nah, kemudian melasma kelainan untuk hipermelanosis ya. Melasma atau klosma nih dia biasanya memberikan warna makula coklat muda atau coklat tua karena paparan sinar matahari di daerah pipi, dahi, bibir atas, ya, hidung ataupun dagu di daerah-daerah tulang yang menonjol. Biasanya memang dia simetris. Ya, faktor matahari, perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian faktor-faktor lainnya juga bisa karena faktor kehamilan, kontrasepsi, kosmetik ataupun obat-obatan. Ya, ini dia karena UV, hormon, genetik, obat, kosmetik ataupun idiopatik. Nih, dapat karena peningkatan dari produksi melanosom ataupun multiple cell turnover yang lambat ya. Ini dia klasifikasinya. Ya. Pembagiannya secara klinis bisa sentrofasial, daerah malar ataupun mandibular. Dengan dengan pemeriksaan lampu Wood dapat terlihat apakah dia epidermal, dermal, campuran berapa yang idiopatik ataupun sulit dinilai. Dengan pemeriksaan histopatologi biasanya kita bagi menjadi epidermal ataupun dermal untuk melasmanya itu sendiri. Nah, diagnosisnya tadi dengan gambaran makula berwarna coklat muda ataupun coklat tua, simetris dan adanya faktor sinar matahari dan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan lampu Wood ataupun histopatologi. Nah,
sistemik dapat kita berikan asam askorbat, ya, glutathione, ya. Nah, untuk tindakan khusus dapat dilakukan pengelupasan secara kimiawi atau mungkin kalian sering didengarkan dengan peeling ataupun dengan laser. Ya, laser juga ada beberapa, ada K-switch Rabi, argon, tapi tetap semuanya memungkinkan untuk timbul kembali melasmanya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir untuk kelainan pigmen ini adalah hiper dan hipopigmentasi pasca inflamasi. Nih dia, hiperpigmentasi pasca inflamasi, pigmennya menetap, meluas, hampir semua proses inflamasi, ya. Biasanya pigmennya berwarna kebiruan, ya, dan memang rada sulit dihilangkan dengan obat-obat topikal. Contohnya karena lichen planus atau fixed drug erupsi atau lupus erythematosus. Nah, kemudian kalau tadi hiperpigmentasi pasca inflamasi, yang terakhir adalah hipopigmentasi pasca inflamasi, proses inflamasi pada penyakit kulit yang dapat menyebabkan hipomelanosis, ya. Biasanya dapat kita lihat pada penyakit-penyakit primernya seperti dermatitis atopik ataupun psoriasis yang dapat menyebabkan beberapa contohnya yang dapat menyebabkan hipopigmentasi pasca inflamasi. Saya lanjutin yang terakhir ya, Dek, ya. Baik, dokter. Nah, yang terakhir ada kelainan rambut ataupun alopecia, ya. Nih, pertumbuhan rambut yang normal itu adalah fase anagen, dia aktif tumbuh, ya, dan bertambah panjang kira-kira 3-5 tahun. Kemudian ada fase katagen yang berlangsung kurang lebih 3-4 minggu, di mana pertumbuhan rambutnya mulai melambat, ya, sebelum akhirnya berhenti. Dan fase telogen di mana folikel rambutnya mengecil, kemudian lepas ke permukaan kulit, ini bisa berlangsung selama 3-4 bulan. Nih, beberapa kelainan rambut, alopecia non-sikatrikal, alopecia androgenik, areata ataupun telogen effluvium, ya. Di mana alopecia yang sikatrikal, kebotakannya bisa terjadi karena infeksi jamur, bakteri ataupun virus, ya, ataupun trauma karena kimia. Nah, kita mulai dengan alopecia areata. Di sini terjadi kebotakan setempat berbatas tegas pada kulit kepala, tapi dapat juga mengenai daerah berambut mulai yang lainnya. Penyebabnya juga masih belum jelas, namun dikatakan juga ada faktor genetik, imunologik, dan biasanya penyebab utamanya, tapi juga dapat dikatakan karena faktor infeksi ataupun stres dan endokrin. Oke, gambaran klinisnya bercak atau patch dengan kerontokan rambut berbentuk bulat ataupun lonjong, biasanya dengan warna merah muda ataupun peach, ya. Biasanya juga dapat disertai dengan gejala sebelum timbulnya kerontokan berupa gatal ringan sampai rasa panas seperti terbakar, ya. Nah, pada daerah botak terdapat rambut yang putus,
Nah, bila dicabut tampak bulbus atrofi pada rambutnya ya, atau dikatakan seperti exclamation mark hair ya, sisa rambut yang terputus itu ada gambaran exclamation mark hair ya, karena dia bagian distalnya apa ya, lebih lebar dibandingin di bagian proksimalnya. Nih, pembagiannya alopecia areata tergantung gambaran lesinya dan berdasarkan luas dari alopecia areatanya ya. Gambaran patch gitu ya. Nah, ada gambaran ophiasis band light ya dan ophiasis inversus. Nih, gambaran patch ya, retikuler, ini dia dikasihkan ophiasis band light dan yang daerah frontals dan temporal, dia gambarannya ophiasis inversus. Nah, jika berdasarkan luasnya ya, alopecia areata itu bisa sebagian rambut yang hilang ataupun totalis 100% rambut hilang pada kulit kepala ataupun universalis, jadi dia rambut kepala juga hilang dan rambut bagian yang lainnya juga terjadi kehilangan ataupun kebotakan. Diagnosis bandingnya bisa telogen effluvium, alopecia androgenik, trichoepithelioma epithelioma, ataupun alopecia karena tekanan ataupun infeksi jamur. Penata laksanaannya biasanya kita berikan kortikosteroid topikal, bisa diberikan flusinolon, ataupun dibantu dengan yang sistemik selama 1 minggu ya. Kemudian kita berikan minoxidil juga untuk merangsang DNA folikulernya, dapat diberikan tambahan antralin ataupun imunoterapi dan fotokemoterapi dan siklosporin 10% topikal. Kemudian alopecia yang kedua adalah androgenik. Alopecia androgenik dia terjadi kebotakannya secara progresif, pengaruh faktor genetik juga ada dan faktor androgen ya, namanya juga alopecia androgenik. Memang biasanya untuk alopecia androgenik ini biasanya memang laki-laki lebih banyak dijumpain dibandingin perempuan ya. Dapat terlihat mulai dari pubertas dan semakin meningkat dengan bertambahnya usia ya. Pada laki-laki itu sudah mulai terlihat pada usia 30 tahun, 40% pada usia 70 tahun ya. Jadi sudah mulai dapat terlihat tuh pada usia 30 tahunan. Sedangkan ada perempuan. Pada laki-laki itu biasanya 80% di atas 70 tahun. Nih, ada faktor genetik dan hormonal androgen ataupun testosteron. Nah, gambar klinis untuk alopecia alopecia androgenik ini adalah usia muda, memang sudah mulai terlihat pada usia 15 tahunan. Kita lihat lagi tergantung kepada tipenya. Nih, di mana misalnya kita lihat biasanya kita bagi menjadi 7 tipe ya, di mana tipe pertama dia masih utuh, tipe keduanya mulai terjadi pengurangan rambut di bagian temporal. Nah, tipe ketiga dia mulai ada batas rambutnya. Keempat, mulai berkurang lagi daerah fototemporal sampai ke mid frontal ya.
nanti tipe ke-5 dia makin lebih berat lagi, sampai ke tipe ke-8 nanti dia mengenai satu bagian vertex ya. Nah, ini nanti bisa dilihat tipe ke-1 dia masih full ya. Ini mulai sampai tipe 3 dia mulai ke batas rambut ya. Sampai ini yang tadi yang tipe yang ke-7 sampai lebih parah lagi. Ini sama gambaran dari alopesianya. Nah, ini pada alopecia androgenik jika terjadi pada wanita ya. Mulai halus, dia mulai menghilang daerah alopesianya. Kemudian lebih lanjut lagi untuk tipe kedua dan kebotakannya terjadi secara lengkap pada tipe ketiga ini. Nih, biasa dilakukan full test dengan menarik kurang lebih 60 helai rambut ya, dengan menggunakan 2 jari telunjuk dan jari ibu jari. Jika terjadi kerontokan, biasanya dikatakan 2 sampai 10 helai rambut, itu dikatakan full testnya positif ya. Dapat dilakukan pemeriksaan trikogram, pemeriksaan hormonal ataupun dermatopatologi, dilihat terjadi apakah ada pengecilan dari ukuran folikel rambut yang kadang-kadang sampai menjadi atrofi. Tapi aku bulan minggu ini nak di bening dulu. Ini dia hair pull testnya itu. Emang di bening kok nak facial lagi? Kalau udah facial lengkap. Facial. Tapi emang aku juga kan kemudian pelaksanaannya dengan non-medikamentosa, laki-laki ataupun wanita kita bedakan nanti mungkin persentase dari minoksidilnya ya. Laki-laki dapat kita berikan finasteride 1 mg per hari, bisa diberikan minoksidil atau bahkan sampai ke transplantasi rambut ya. Dan dapat juga diberikan tinoin 0,025%. Nah, wanita juga dapat diberikan minoksidil, spironolakton ataupun transplantasi rambut. Yang pasti biasanya jika memang tersedia dapat kita konsulkan ke endokrinologi ya. Jika keluhan alopecia androgeniknya semakin berat. Nah, yang terakhir adalah telogen effluvium, di mana dia di sini dia terjadi terminasi prematur dari fase anagen itu sendiri. Jadi dia telogen effluvium itu kerontokan rambutnya dapat terjadi karena stres, penyakit sistemik yang lainnya, demam, persalinan, gangguan emosi, penyakit-penyakit yang kronis ataupun pemberian heparin ya. Ini dia kejadian telogen effluvium ini akut ini klasik terjadi karena pemicu-pemicu yang diketahui tidak akan beda antara jenis kelaminnya ya. Dikatakan memang pada wanita lebih dominan. Nah, gambaran klinis dari telogen effluvium ini biasanya terjadi yang klasik, kerontokan rambutnya diffuse, dan yang telogen effluviumnya terjadi secara kronis ya. Yang akut rontoknya biasanya 2 sampai 4 bulan ya. Kemudian rontoknya menunjukkan sampai ke akhir dari telogennya tanpa scar ya. Kemudian jumlah rambutnya rontoknya signifikan dipengaruhi ini biasanya usia, jenis kelamin ataupun
dapat dilakukan pengambilan sampel ya. Nah, kalau yang chronic diffuse telogen hair loss itu biasanya terjadi di fase temporal ya, disebabkan karena adanya biasanya juga sama seperti telogen effluvium yang akut juga dapat dipengaruhi oleh faktor stres ya. Nah, kerontokan rambut telogennya di sini diffuse kronik ini dikatakan beberapa penyebabnya nih dapat disebabkan penyakit sistemik yang lainnya seperti tiroid atau malnutrisi bahkan obat-obatan. Ini dia pembagiannya ya. Pembagian penyebab dari telogen effluvium ini. Yang akut tadi dikatakan, yang kronis, diffuse ataupun yang kronis saja. Biasanya jangan lupa kita tanyakan beberapa penyakit ataupun ya apakah lagi dilakukan pengobatan untuk penyakit-penyakit sistemik lainnya. Ini gambarannya ya. Biasanya bisa beberapa bulan sampai beberapa tahun ya. Dapat tiba-tiba rambut rontoknya dapat lebih banyak. Ini adalah etiologinya ya. Kurang lebih sama seperti tabel sebelumnya. Ini adalah gambaran penyebab dari telogen effluvium ini. Kita lihat yang telogen effluviumnya terjadinya 3 bulan ya. Ini yang sebelah kanan ini ada faktor pencetusnya ya dengan kekuatan warfarin. Ini patogenesisnya ya. Mekanisme pasti yang memodulasi siklus rambut untuk meningkatkan rambut telogen belum sepenuhnya dijelaskan atau diketahui. Nah, diagnosisnya ya, kita lakukan pemeriksaan rambut, penampilan rambutnya, jumlah rambutnya, dilakukan full test, jika memungkinkan dilakukan pemeriksaan trikogram ya, trikoskopi atau disebut juga dermoskopi sampai ke histopatologi ya. Ini gambarannya terlihat telogen club-nya di sini. Nah, diagnosis bandingnya semua yang menyebabkan kerontokan ya, kita masukkan ke diagnosis banding yang memungkinkan, kemudian alopecia areata ataupun pseudo effluvium psikogenik lainnya ya. Nah, pengobatannya tetap kita observasi kerontokan rambutnya sampai tidak agar tidak mengarah ke kebotakan yang total ya. Kita lihat faktor pencetusnya dan dapat pengobatan topikal minoxidil. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan deh atau disampaikan ataupun masukan?